Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu insyaallah min dzalika minasyahidin. Al-mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, bil khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Barakah dan para jamaah salat zuhur ya hari Kamis, yang mudah-mudahan salat zuhur kita berjamaahnya kita ya adalah berjamaah yang diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan keharibaan pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ya dari nun jauh di sana Desa Cikiwul diundang ya untuk memberikan satu dua kata ya sebagai peramai ya hasanah ya perbendaharaan ilmu yang dibagi-bagikan oleh ketua DKM dan staf. Mudah-mudahan walaupun dari tempat yang sangat bau Bantar Gebang ya, mudah-mudahan baunya tidak tercium tapi wanginya harum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan ya kita akan ngobrol ya berbicara tentang tazkiyatun nafs dan Islam kafah. Mungkin kedengarannya serem kalau kita berbicara tentang Islam kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang dilakukan totalitas seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bayangannya adalah di tatanan sosial politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Tetapi kita akan berbicara Islam kafah dalam artian Islam yang bulat di dalam diri kita sendiri. Pertama, kita harus tahu dulu definisi yang benar tentang Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam oleh seorang yang suka bergulat, suka berantem, ditanya kepada Rasul, ya Rasul, apa itu Islam? Rasul dengan elegan menjawab, Islam itu tidak berantem. Di waktu yang lain lagi Rasul ditanya oleh orang yang suka mencuri. Rasul ditanya, ya Rasul, ya Nabi, wahai Muhammad, apa itu Islam? Rasul menjawab, Islam itu tidak mencuri. Akhirnya para alim ulama dari berbagai literatur hadis mendefinisikan Islam itu adalah huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi
ma'asihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia. Kata yang unik di sini adalah sa'adah dan bashar, Pak. Sa'adah artinya bahagia, bashar artinya manusia. Tetapi dikatakan bashar bukan hanya sekedar manusia, tetapi lebih dasarnya lagi adalah orang yang memiliki rasa. Li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia, bi ma'asihim wa ma'adihim, di kehidupannya di dunia, wa ma'adihim, dan tempat kembalinya nanti di akhirat. Dapat kita simpulkan, agama Islam adalah tuntunan, peraturan hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Ingat intinya, li sa'adah, untuk kebahagiaan. Kita garis bawahi kata sa'adah ini. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Jadi kalau ada orang melakukan ritual keislaman, terus ujug-ujug dia sedih, sedih dalam artian melo, dalam artian putus asa dari rahmat Allah, maka dia belum melaksanakan Islam. Kalau kita melaksanakan keislaman kita, setelah melaksanakan keislaman harus muncul kebahagiaan. Ciri orang bahagia, sumringah, murah senyum. Tadi habis sholat bahagia enggak, Pak? Ini rata-rata kan cembeplong. Maaf ya, rata-rata cemberut. Seharusnya sumringah, karena kita tidak tahu merangkaikan Islam secara bulat di dalam kehidupan kita, membuat ketidakbahagiaan. Malah sholat ingat hutang, akhirnya cemberut. Tadinya lupa, pas sholat ingat, habis sholat aturan bahagia aturannya. Habis sedekah harus bahagia, habis sedekah cemberut, uang saya berkurang. Habis bantu orang cemberut, ya waktu saya berkurang. Apapun yang kita laksanakan ritual keislaman harus berakhir bahagia. Ciri bahagia adalah senyum. Ciri bahagia diantaranya adalah dari sini. Ini Islam. Bahagianya bukan hanya nanti di akhirat, tetapi di dunia pun harus bahagia. Maka kita lihat para yai, para masyayikh, para alim ulama yang selalu tersenyum lebar, penuh dengan guyonan yang bermakna. Ya, dari mukanya terbersit kebahagiaan, memandangnya pun kita bahagia. Maka Islam adalah bahagia, dan Islam adalah membahagiakan siapapun ya dengan amalan-amalan kita. Lantas setelah kita mengerti definisi dari Islam, mengerti arti yang sebenarnya dari Islam, adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kebahagiaan manusia. Untuk mencapai kebahagiaan ini, ternyata kenapa kita cemberut setelah sholat? Kenapa kita cemberut setelah sedekah? Kita tidak bahagia. Seharusnya wajar kalau kita bahagia itu sampai lompat. Kita ambil contoh satu. Orang yang sholat tahu ilmu, setelah sholat dia akan lompat. Setidaknya dia akan tersenyum dan akan bersorak di dalam hatinya. Karena kenapa? Ada landasan di dalam ibadahnya. Dia tahu suatu hadis, man taraka sholatal khamsa muta'ammidan bajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Waduh, saya mau sholat sholatlah dia. Zuhur misalkan tadi bersama kita, selesai sholat dia akan bersorak, hore, aku sudah sholat,
Satu, selamat dari neraka jahanam. Apakah bukan kebahagiaan ketika kita tidak dimasukkan, saat ini berhasil melakukan, bersyukur melakukan sholat zuhur? Apakah bukan kebahagiaan? Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita sholatnya tidak digerakkan oleh sesuatu yang dasarnya yang lebih bagus. Kita korelasikan, ternyata bahagia itu harus berdasarkan sesuatu. Dan orang memahami kebahagiaan itu relatif, ya sangat-sangat relatif. Ada bahagia orang dengan mobil, ada bahagia dengan harta, ada bahagia dengan makan, ya macam-macam. Kita korelasikan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yakin akan berbahagia orang yang membersihkannya setelah Allah berjanji wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Setelah sebelumnya Allah pun berjanji demi matahari dan bulan, demi langit dan bumi. Semua dipasang-pasangkan, semua ada pasangannya. Tetapi ketika berjanji demi jiwa dan penyempurnaannya, jiwa tidak ada pasangannya. Langsung dilanjutkan ya oleh ayat qad aflaha man zakkaha. Yakin berbahagialah orang yang membersihkan jiwa. Menandakan apa ketika jiwa tidak ada pasangannya? Jiwa adalah rumahnya Allah, tempat ya orang ya menyimpan kehadiran, menyimpan kehusyuan, menyimpan konsentrasi, menyimpan sesuatu yang hanya satu yang bisa disimpan. Di dalam hati hanya bisa menyimpan satu. Ini diterangkan oleh Imam Sayyidah Hawa yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, ya bahwa tazkiyatun nafs, orang yang membersihkan jiwa, alat-alatnya itu banyak banget. Nanti kita sambungkannya dari mana? Kata sa'adah dengan kata aflah, bahagia dan yakin bakal bahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bahagia aflah adalah bahagia dengan keberuntungan. Bahagianya sa'adah adalah bahagianya dengan keadaan yang mendukung. Maka kebahagiaan yang benar adalah ketika kita bisa membersihkan jiwa kita, seperti Allah Subhanahu wa taala cantumkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena waktu yang sangat terbatas, saya akan persingkat. Sebenarnya ya untuk mengkaji tazkiyatun nafs dan mengerti Islam secara bulat, ini membutuhkan obrolan-obrolan ringan yang tidak terlalu dalam, ya tetapi lebih spesifik. Kebahagiaan ketika orang bisa membersihkan jiwanya. Imam Sayyidah Hawa menjelaskan sarana-sarana tazkiyah, alat-alat kebersihan jiwa, ya ada sholat, kemudian ada puasa, sedekah, infak, haji, umroh, zikir, tafakur, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita lihat urutan-urutan semuanya adalah rangkaian ritualitas di dalam keislaman kita yang sering kita lakukan. Sholat, zakat, sedekah, puasa, semua ternyata adalah sarana-sarana tazkiyah, alat-alat pembersih jiwa. Ini harus diingat, alat pembersih jiwa. Setelah sholat harus kita baca, sebelum sholat kita baca seberapa bersih hati kita sebelum sholat. Nanti setelah sholat kebersihannya bertambah atau tidak. Setidaknya itu yang nanti akan membuat kita bahagia setelah sholat. Maka sholatnya orang-orang yang demikian akan menuai kebahagiaan sesuai dengan panggilan azan, hayya 'alal falah.
lari kita menuju kebahagiaan. Diyakinkan lagi oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Padahal di ayat sebelumnya kita diberitahukan, ya, ketika Allah berjanji wa nafsi wa ma sawwaha, Allah beritahukan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati itu ada fujurnya, ada takwanya. Yang mahalnya harga manusia itu adalah eksekusinya, Pak. Kita ingin melakukan A, kita ingin melakukan B, kita baca A lebih menguntungkan, B lebih menguntungkan, kita dilema, kita salah eksekusi, bahaya. Bagaimana cara mengeksekusi yang baik? Mengeksekusi yang baik adalah dengan pertimbangan ilmu yang tadi diterangkan oleh Imam Sayyidah Hawa. Ternyata semua yang kita lakukan adalah untuk membersihkan jiwa. Setelah bersih jiwa kita, tatahur di diri kita, kemudian kita masuk ya ke dalam tahakkuk, ya, kebenaran yang sejati. Terus kemudian kita langsung masuk ke takhalluk, ya, berakhlak dengan akhlaknya, ya, asma-asmanya Allah, takhalluk, ya, dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan kita ambil, Islam adalah agama bahagia. Setiap kita melakukan keislaman harus berefek bahagia, dan tidak boleh bahagianya itu merusak kebahagiaan yang lain. Seorang anak bahagia kalau dibelikan sepatu, tetapi kalau maksa kepada orang tuanya menjadi susah, maka dia merusak kebahagiaan orang tuanya. Bukan Islam. Maling, dia akan bahagia jika berhasil mengambil suatu barang, tetapi itu bukan Islam, karena dia mengambil kebahagiaan orang lain. Ingat ini, bahagianya Islam tidak merusak kepada bahagian orang lain. Para terorisme dan lain sebagainya, dia bahagia dengan surganya yang dijanjikan, ya, terus kemudian merusak kebahagiaan orang lain. Apakah itu Islam? Tidak. Islam adalah agama bahagia. Bahagianya tidak merusak kebahagiaan orang lain, bahagianya adalah menambah kebahagiaan orang lain. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam golongan orang-orang falihin, orang-orang yang beruntung nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kesimpulan yang diambil, bahagianya Islam tidak merusak kebahagiaan yang lain. Bahagianya Islam menambah kebahagiaan yang lain. Tebarkan kebahagiaan kepada setiap orang, baik dia muslim ataupun non muslim, karena Islam benar-benar agama yang membahagiakan. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadilah Islam itu agama yang sangat menyenangkan, baik bagi siapapun yang memeluknya maupun siapapun yang berdampingan dengan pemeluk-pemeluknya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon ya dimaafkan, walaupun ya kuliah singkat ini ya hanya sekedar membuka wawasan saja, ya tidak menjadi sebuah daging yang empuk untuk disantap setiap hari, tetapi insya Allah ini adalah stimulus memicu diri kita untuk memahami agama kita dengan baik dan benar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.